Halo, salam sehat buat kita semua, khususnya siswa-siswi kami kelas 7 SMP Negeri 1 Raya. Nah, video kita kali ini adalah membahas tentang skala termometer, yaitu tujuan dari pembelajaran kita nantinya diharapkan semua anak kelas 7 dapat memahami atau dapat menghitung daripada konversi skala pada satuan termometer. Ya, nah yang kedua nanti kita akan membahas tentang pemuaian. Nah, tujuan dari pembelajaran pemuaian itu nanti adalah siswa dapat menghitung daripada pemuaian panjang. Ya, nah baik kita masuki yang pertama yaitu adalah skala termometer. Nah, sebelumnya kamu sudah pernah bahas di materi yang minggu yang lalu, yaitu tentang suhu. Suhu itu adalah ukuran derajat panas dingin daripada suatu benda. Nah, di mana ukuran derajat panas dingin suatu benda itu bisa diukur dengan menggunakan alat yang namanya adalah termometer. Nah, berdasarkan satuannya, termometer itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, kemudian yang keempat nanti adalah Kelvin. Nah, di sini sudah saya gambarkan ya daripada keempat termometernya. Nah, kemudian masing-masing memiliki titik tetap bawah, yaitu berdasarkan suhu di mana air membeku. Kemudian yang di atas ini disebut dengan titik tetap atas, yaitu berdasarkan suhu di mana air menguap. Ya, nah untuk Celcius, titik bawahnya itu adalah 0 derajat Celcius, titik atasnya adalah 100 derajat. Ya, Reaumur bawahnya 0 derajat, atasnya adalah 80 derajat. Untuk Fahrenheit bawahnya 32, atasnya adalah 212. Nah, untuk Kelvin 273 dan atasnya adalah 373. Ingat, untuk Kelvin, khusus untuk Kelvin ini tidak pakai derajat. Ya, khusus untuk Kelvin. Nah, berdasarkan ini kita boleh mengambil nilai daripada perbandingan. Ya, kita tuliskan suhu daripada Celcius, ya, T Celcius, kita buatkan di sini. Sebenarnya dikurang daripada titik tetap bawahnya, atau boleh dituliskan dikurang 0 derajat. Banding dengan, ya derajatnya di sini ya, dibanding dengan T Reaumur dikurang bawahnya juga 0 derajat, dibandingkan dengan suhu dari Fahrenheit dikurang titik bawahnya adalah 32 derajat, bandingkan nanti dengan Kelvin, ya, kemudian T Kelvin dikurang 273 nih ya. Nah, perbandingannya ini adalah untuk si Celcius jumlah skalanya itu adalah dari 0 sampai 100. Berarti 100 dikurang 0. Boleh kita tuliskan nanti di sini 100 dikurang 0. Reaumur 0 dari 0 sampai 80. Berarti dia 80 dikurang 0 ya. Fahrenheit berarti 212 dikurang dengan 32. Bandingkan nanti Kelvin dia punya adalah 373 dikurang dengan 273. Nah, hasilnya ini dikurangkan hasilnya berapa? Iya, 100. Ini dikurangkan 80. Yang ini 180. Ya, ini dikurangkan adalah berapa? 100. Nah, untuk nilai dari perbandingan, ini adalah nilainya terlalu besar. Maka kita sederhanakan, sama-sama kita bagi berapa? Ya, kita bagi 20. Kita bagi 20. 100 bagi 20 berapa? 5. Kemudian 80 bagi 20 itu adalah 4. Ini bagi 20, 9. Ini dibagi 20 berapa? 5. Ya, inilah nilai perbandingannya. Sehingga untuk perbandingan boleh kita tulis ulang ya, kita boleh tulis ulangkan di sini. Untuk nanti T Celcius dikurang 0, berarti tidak usah dituliskan. Bandingkan dengan T Reaumur dikurang 0 juga tidak usah dituliskan 0-nya. Banding dengan T derajat Fahrenheit dikurang 32, ini harus ya. Kemudian dibandingkan dengan T Kelvin dikurang 273. Ya, perbandingannya tadi adalah 5 banding 4 banding 9 dibanding dengan 5. Nah, ini saja yang perlu diingat untuk menyelesaikan
menyelesaikan soal daripada konversi skala pada termometer. Jadi saya tidak memberikan rumus, yang saya berikan hanyalah ini perbandingannya. Jadi nanti untuk menghitung soal-soal cukup pakai perbandingan ini. Tetapi ingat, penulisan ini ya kita ambil contoh soal adalah 50 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik Kelvin ya. Nah, kita selesaikan yang pertama, yaitu hubungan Celcius dengan Reaumur. Berarti yang kita lihat hanya yang ini. Nah, maka kita tuliskan T Celcius banding dengan T Reaumur sama dengan 5 dibanding dengan 4 ya. Nah, T Celcius nilainya 50 derajat. Jadi diganti 50 derajat per T derajat Reaumur sama dengan 5 dibagi dengan 4. Baik. Nah, ini kita boleh sederhanakan ya, boleh kita sederhanakan. Di ruas kiri ada 50, di ruas kanan ada 5. Nah, sekarang kita sama-sama bagi 5. Kalau ini dibagi 5, hasilnya 1. Ini dibagi 5, hasilnya berapa? 10 ya, 10 derajat. Nah, berlaku kali silang ya, maka T derajat Reaumur dikali 1, hasilnya T derajat Reaumur sama dengan 10 derajat dikali dengan 4. Maka hasilnya T Reaumur sama dengan 40 derajat. Ini dia. Nah, yang kedua sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit ya, yang ditanya titik-titik derajat Fahrenheit. Terserah, kamu boleh mengambil hubungan antara Celcius dengan Fahrenheit, boleh. Reaumur dengan Fahrenheit juga boleh. Kenapa? Karena Reaumur tadi sudah kita peroleh angkanya yaitu 40 ya. Nah, jadi boleh dari Celcius ke Reaumur, Celcius ke Fahrenheit, bisa juga dari Reaumur ke Fahrenheit. Nah, kita coba dari Celcius ke Fahrenheit. Penulisannya tadi T Celcius banding T Fahrenheit dikurang 32. Makanya kita tuliskan T Celcius banding T Fahrenheit dikurang 32 sama dengan Celcius 5, Fahrenheit adalah 9. Berarti ini 5 dibanding 9. Baik, maka ganti Celcius nilainya tadi adalah 50 ya. Maka gantikan 50 derajat per T derajat Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5 dibanding dengan 9. Nah, sederhanakan lagi, sama-sama bagi 5. Ini bagi 5 adalah 1, bagi 5 berarti 10 ya, kali silang. Maka T derajat Fahrenheit dikurang 32 kali 1, hasilnya tetap ini ya, sama dengan 10 derajat dikali dengan 9. Nah, maka T derajat Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 10 kali 9 berapa? Iya, 90 derajat. Maka T derajat Fahrenheit-nya adalah 90 derajat. Ini tidak luas. Ya, tadinya negatif menjadi positif ya, positif 32. Maka T derajat Fahrenheit adalah, tambahkan berapa dia? Iya, 100 berapa ini? 22. 122 derajat. Ini ya, 122 derajat. Nah, boleh cara yang kedua. Cara yang kedua, ambil tadi hubungan si Reaumur dengan Fahrenheit, boleh ya. Maka T Reaumur banding dengan T Fahrenheit dikurang 32. Yang ini Reaumur dengan Fahrenheit perbandingan adalah 4 banding 9 ya, 4 banding 9. Nah, perhatikan suhu si Reaumur tadi kita sudah hitung ya, nilainya adalah 40. Masukkan di sini. Berarti ini 40 derajat per T derajat Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 4 per 9. Baik, kita sederhanakan. Berarti ini 40, ini 4, berarti sama-sama dibagi 4 ya. Ini 4 1, ini bagi 4 berarti berapa hasilnya? 10 derajat. Kali silang. Maka T derajat Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 10 derajat dikali 9. Maka T derajat Fahrenheit dikurang 32 sama dengan, kalikan hasilnya 90 derajat. Sama ya. Maka di sini T derajat Fahrenheit adalah 90 derajat ditambah 32.
Kita peroleh nilai T derajat Fahrenheit-nya adalah 122 derajat. Baik, ini. Nah, yang berikutnya Kelvin, ya, sama dengan titik-titik Kelvin. Nah, kamu boleh ambil hubungan antara Celsius dengan Kelvin, boleh, ya. Kamu boleh juga ambil hubungan Reaumur dengan Kelvin, karena Reaumur tadi sudah ada angkanya. Bahkan, kamu bisa juga ambil Fahrenheit dengan Kelvin, karena Fahrenheit tadi sudah ketemu angkanya. Ya, gitu ya. Nah, jadi kamu boleh coba nanti dari Celsius ke Kelvin atau Reaumur ke Kelvin. Maka yang kita coba sama-sama itu adalah dari Fahrenheit ke Kelvin, ya. Maka tuliskan T Fahrenheit dikurang 32 bagi dengan berapa itu? T Kelvin dikurang 273 sama dengan, tuliskan perbandingannya. Ya, 9 dibanding 5, ya. Nah, si Fahrenheit tadi nih kita sudah cari, nilainya adalah 122, maka gantikan kemari. Berarti ini 122 derajat dikurang 32, sebenarnya 3 ini sama adalah derajat juga ya, dibagi T Kelvin dikurang 273 sama dengan 9 dibagi 5. Ini dikurangkan hasilnya berapa? Iya, 90 derajat per T Kelvin dikurang 273 sama dengan 9 dibagi 5. Nah, maka sederhanakan sama-sama bagi 9. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 10 derajat. Maka kali silang. T Kelvin dikurang 273 kali 1. Hasilnya tetap ini ya. Sama dengan 10 derajat dikali 5. Baik, maka T Kelvin dikurang 273 sama dengan 50 derajat. Maka T Kelvin sama dengan 50 derajat. Ini pindah ruas menjadi tambah 273. Maka T Kelvin sama dengan berapa ini? Ini 3, 7 tambah 5 berarti 12, tambah 1 berarti 323 Kelvin. Gak pakai derajat ya. Ini dia untuk cara menghitungnya. Nah, saya yakin kalau di SD kamu sudah mempelajari ini, yang mana yang menurutmu yang paling gampang, itulah yang pakai. Kalau menurutmu di SD yang paling gampang, boleh pakai itu, atau boleh pakai yang saya ajarkan ini. Udah? Coba. Nah, yang kedua, kita masuk kepada pemuaian. Definisi dari pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda jika dipanaskan. Nah, kebalikan dari pemuaian itu namanya penyusutan. Berarti definisinya berkurangnya ukuran benda jika didinginkan, ya. Nah, yang kita tekankan di sini adalah ukuran. Nah, ukuran benda yang boleh bertambah itu adalah panjang, kemudian luas, kemudian adalah volume. Nah, untuk zat padat, ketiga-tiganya ini berlaku ketika dia mengalami pemuaian. Nah, tetapi untuk zat cair yang memuai itu adalah volumenya saja. Demikian juga untuk gas. Itu dia ya. Inilah dia ukuran benda yang mengalami pemuaian. Nah, kita masuk kepada pemuaian panjang. Rumusnya ada di bukumu. Nah, di situ boleh kamu lihat mencari dia delta L. Delta L itu adalah L0 dikali ini dibaca alfa. Dikali alfa dikali delta T. Kemudian LT itu adalah L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Ini dia. Kita buat keterangannya. L0 itu adalah panjang awal, satuannya meter, boleh juga sentimeter. Kemudian LT itu adalah panjang akhir, satuannya sama dengan panjang awal. Alfa adalah koefisien muai panjang yang mana nilainya tergantung kepada jenis bahannya. Nah, untuk nilainya boleh kamu lihat di tabel 71 halaman 148 buku paket kita ya. Nah, pada saat belajar ini kamu boleh buka buku paketnya nanti. Nah, delta T itu adalah kenaikan suhu. Berarti delta T itu dicari T2 dikurang T1, di mana T2 suhu tinggi, T1 suhu rendah. Ya, makanya juga namanya juga kenaikan suhu. Berarti suhu yang tinggi dikurang suhu yang rendah. Nah, untuk delta L, saya boleh tambahkan di sini. Delta L ini adalah pertambahan panjang. Boleh, pertambahan panjang. Di mana nanti
delta ya boleh dicari dengan rumus RT panjang akhir dikurang panjang awal. Baik, nah ada tugas kamu yaitu mengerjakan buku paket IPA halaman 152 nomor 3. Ini tugas yang minggu yang lalu. Nah, kita selesaikan sama-sama ya. Nah, di sini dituliskan panjang sebatang baja pada 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Di mana koefisien muai panjang baja adalah 0,00002 per derajat Celcius. Artinya ini adalah ketika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, maka di situ dia akan bertambah panjang sebesar 0,00002 cm. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian yang ditanya berapakah panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius. Baik, kita lakukan penyelesaiannya. Ya, kita buat di sini penyelesaiannya. Tuliskan yang diketahui, ditanyanya, kemudian masukkan nanti ke rumusnya. Baik, apa yang diketahui pertama? 20 derajat Celcius ada di sini ya. Pada 20 derajat Celcius, kemudian di sini ada 70 derajat Celcius. Yang mana suhu rendahnya? Suhu rendah T1 ya, 20. Suhu tingginya berapa? 70. Nah, boleh dibuat di sini. Diketahui T1 adalah 20 derajat Celcius, T2-nya 70 derajat Celcius. Maka dari sini boleh kita cari kan? Yaitu adalah delta T, yaitu T2 dikurang T1. Berapa dia 70 dikurang 20? Iya, maka delta T-nya itu adalah 50 derajat Celcius. Nah, apalagi yang diketahui? Panjang sebatang baja pada 20 derajat Celcius, ini tadi suhu rendah, adalah 40. Berarti ini adalah panjang mula-mula. Maka kira panjang mula-mula dilambangkan dengan huruf L0. Tulislah di sini. L0-nya 40 cm. Nah, apalagi yang diketahui? Koefisien muai panjang dilambangkan dengan huruf alfa. Maka alfa adalah 0,00002 ya. 002 per derajat Celcius. Nah, habis yang diketahuinya ya, tinggal yang ditanya. Yang ditanya katanya berapa panjangnya. Berarti itu yang ditanya adalah panjang akhir. LT titik-titik tanda tanya. Baik, kita jawab. Langsung aja pakai rumus yang ini. Apa rumusnya? LT sama dengan L0 buka kurung 1 ditambah alfa dikali dengan delta T. Ya, kita masukkan. Maka nilai LT-nya sama dengan L0. Berapa L0-nya? Nih ya, 40 cm. Kemudian 1 tambah. Berapa alfanya? Ya, masukkan nilainya. 0,00002 per derajat Celcius dikali delta T. Delta T-nya berapa? 50. Ya, berarti ini 50 derajat Celcius ya. Baik, yang mana duluan yang kita boleh selesaikan? Yang di dalam kurung. Ingat, kalau dia di sini ada tambah, di sini ada perkalian. Maka yang kita selesaikan dulu adalah perkalian. Nah, maka ini 40 cm buka kurung 1 tambah, kita selesaikan ini dulu. Berapa 50 dikali 0,0002? Gampang aja ya. 50 ambil yang ini dikali dengan ini. Yaitu dikali 2. Berapa? 100. Baik. Kalau 100 perkalian dia koma, maka ke kanan sebanyak berapa nolnya? Ya, sebanyak berapa nolnya? Nah, di sini tadi kalau dia 100, nolnya adalah 2. Berarti ke kanan sebanyak 2 setelah koma ya. Ini 1, 2, maka komanya sudah di sini. Dan komanya sudah di sini. Tetapi ingat tadi 50 dikali 2 tadi adalah 100 ya. Maka ujungnya adalah 1. Maka hasilnya ini 0, ini dia 001 ya. Nih 0,001. Baik, maka selesaikan yang di dalam kurung dulu. Maka ini 40 cm tambahkan 1 ditambah 0,001 itu adalah 1,001. Nah, maka tinggal mengalikan ya. Maka nilai LT-nya sama dengan 40 dikali 0,001. Ini kan 40, 4 kali 10 ya kan? Nah, 4 kali 10
Nah, berarti kalau ini dikali 4, hasilnya adalah 4 kali 1, 4. 4 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 4 kali 1 adalah 4. Tadinya ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini komanya. Tetapi di sini ada tadi ingat, kita simpan 10. Berarti ke kanan 1 langkah karena nolnya 1. Ini ya. Berarti komanya sudah di sini. Maka hasilnya LT adalah 40,04 cm. Nah, ini nanti kalau matematikanya boleh kamu ulang-ulang di rumah. Ya. Nah, selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Terima kasih.